Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pasien dipindahkan ke mobil lain akibat ambulans yang mengangkutnya terjebak longsor. Seorang pria mencabuli putri-putrinya hingga melahirkan. Masa kampanye terbuka, pemilu dimulai. 21 hari. 8, 9, 10 itu kampanye rapat umum dilakukan di ini kalau tidak salah saya lihat tadi. KPU Bandar Lampung menetapkan 6 lokasi sebagai tempat kampanye rapat umum terbuka pemilu 2024. 6 lokasi tersebut yakni Lapangan PKOR Wai Halim, Lapangan Baruna Panjang, Lapangan Kalpataru Kemiling, Lapangan Waidadi Sukarame, Lapangan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, dan Lapangan Stadion Pahoman. Siang atau petang. Penentuan lokasi kampanye terbuka disepakati oleh Bawaslu, 18 partai politik dan Forkopimda Bandar Lampung. Masa kampanye terbuka calon presiden dan wakil presiden atau calon legislatif dimulai sejak kemarin 21 Januari hingga 10 Februari mendatang. Agar bisa nanti Kampanye terbuka di luar tempat yang telah ditentukan akan dianggap sebagai pelanggaran dan sanksinya akan dibubarkan. Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan soal kampanye, jadi memutuskan 6 tempat titik lokasi kampanye yang ada di Kota Bandar Lampung dan mempublish atau mengikuti jadwal teman-teman ataupun calon presiden baik 1, 2, 3 hari kapan waktunya tempatnya sudah kami tentukan tadi. Selama masa kampanye terbuka akan dijaga oleh polisi dan tentara sebab gesekan antar pendukung kandidat dan partai politik semakin besar. Masyarakat diimbau menjaga pemilu tetap berjalan damai dan kondusif dengan cara menahan diri, tak saling menghujat atau menghina hanya karena perbedaan politik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. tidak salah saya lihat tadi. Seluruh puskesmas di wilayah Bandar Lampung disiagakan untuk menangani pasien demam berdarah atau DBD. Ini menyusul dimulainya musim hujan pada awal Januari 2024. Selain puskesmas, Pemkot Bandar Lampung juga mengklaim sudah memerintahkan aparatur kelurahan untuk sosialisasi pencegahan DBD. Aparatur 126 kelurahan diperintahkan turun ke masyarakat untuk mengajak bersih-bersih lingkungan. Selain itu juga diminta untuk membagikan bubuk abate guna mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk. Masyarakat juga diimbau tidak ragu untuk meminta pengasapan atau fogging di wilayahnya. Bersama masyarakat juga harus benar-benar perhatian kepada keluarganya. Air tergenang, awas hati-hati, karena yang namanya nyamuk tak bisa kita inikan. Dan harapan kita semua puskesmas, 31 puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung, 126 kelurahan, door to door sekarang untuk mensosialisasikan gimana caranya supaya masyarakat makin hidup bersih. Termasuk fogging ya Bunda? Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung 2023, pasien DBD di Bandar Lampung 183 orang. Urutan pasien DBD terbanyak di Lampung Timur yang mencapai 309 pasien. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Lampung digadang-gadang akan jadi lumbung ternak sapi untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Alasannya karena lahan di Lampung masih sangat luas dan letak geografisnya juga strategis karena berdekatan dengan ibu kota. Harapan tersebut terungkap dalam Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia atau ISPI di salah satu hotel di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung hari Sabtu. Seluruh peserta sepakat Lampung harus jadi penyuplai utama ternak nasional karena ekosistem penunjangnya lengkap, seperti lahan pertanian untuk suplai pakan dan kawasan agroindustri yang memadai. Tinggal menyeberang Merak saja itu sudah sampai ke Jabodetabek dan itu pasar besar dari produk-produk peternakan di Lampung. Nah, itu menjadi potensi besar yang terus kita garap. Sisi lainnya, Provinsi Lampung sendiri potensinya besar karena memang banyak agroindustri, tanah luas, limbah-limbah dari pertanian juga banyak yang itu bisa mendukung sebagai bahan utama pakan ternak-ternak yang ada di Lampung. Berdasarkan data BPS 2023, Provinsi Lampung berada di urutan kelima sebagai daerah produksi ternak sapi di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Di Sumatera, Lampung urutan kedua setelah Sumatera Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ada satu tempat wisata yang dijuluki surga terpendam di wilayah Pesawaran. Namanya wisata Sungai Waimios di Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Letaknya ada di bawah lembah dan pemandangannya masih asri. Jika ingin mencari tempat wisata yang memadukan keindahan alam dan kesejukan air sungai, tempat ini bisa jadi pilihan. Satu lagi, daya tariknya adalah adanya batu-batu raksasa di sepanjang aliran sungai. Selain bisa jadi tempat bersantai atau makan bersama keluarga, tentu bisa jadi spot foto yang menarik. Sungainya yang tergolong dangkal pada kondisi normal, masih cukup aman untuk anak-anak mandi. Namun orang tua harus tetap memantaunya karena khawatir banyak batu yang licin. Emang perjalanannya agak lumayan kurang bagus, tapi pas sampai sini lumayan puas karena di sini tempatnya bagus, ada batu-batu besar, pemandangannya juga bagus, tempatnya sejuk juga, bersih juga sih kok, bagus untuk kesini sama teman-teman juga rame. Ya pengen liburan gitulah bang saya, pengen liburan di tempat-tempat wisata seperti inilah, kayak ya view-nya kayak kali-kali gini lah. Makanya dari sekarang nyari referensi ya di sini gitu, di Waimios ini. Ya seru sih bang, bisa duduk-duduk di atasnya, bisa foto-foto sama keluarga atau sama teman kan. Kita ya bagus lah bang di sini bang. Untuk menuju ke Waimios, pengunjung membutuhkan waktu sekitar setengah jam dari pusat ibu kota Pesawaran. Uang masuknya juga masih cukup terjangkau, yakni Rp10.000 untuk motor dan Rp30.000 untuk mobil, dan sudah termaksud uang parkir. Bagaimana? Tertarik untuk bersantai akhir pekan di Waimios? Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.